Tapi uluk salam mulya atur bagya wisuka Nusantara. Wilahing jati nuhuni ajat-ajate leluhur Nusantara tapi uluk salam mulia. Saya berada di petilasan Gunung Jati ya. Kalau secara umum lebih dikenal Mbah Agung, namun kalau saya sebutannya Nyi Sekar Pundi Dwi Jawinata. Di sini saya akan sedikit mengulas bahwa kali ini di tempat ini pula saya mohon restu kepada leluhur yang ada di sini, yang bahwasanya saya akan niatan ke Lombok, ke Sembalun. Tentunya kalau naik pesawat ya saya dari Jogja ke Mataram. Kalau naik darat ya saya bawa mobil mungkin atau naik bis lewat darat, lewat Gilimanuk, Ketapang, lalu Padang Bae menuju Lembar kalau nggak keliru itu jalurnya. Saya akan mengatakan dan memberitahukan bahwa ada sebuah kemajuan. Ini sekaligus sebagai laporan saya ya. Mau tidak mau para subscriber yang bersimpati ke perjalanan spiritual Nusantara kan memantau sejauh mana perkembangan atau kemajuan spiritual Nusantara yang saya geluti, yang saya meyakini ini adalah kemutlakan spiritual yang bisa mengubah keadaan. Ya, sekali lagi, kemutlakan spiritual yang bisa mengubah keadaan, yang konon ceritanya Indonesia atau Nusantara akan menjadi mercusuar dunia, yang konon ceritanya menurut Bung Karno juga Indonesia didamba-dambakan tumbuhnya tatanan dunia baru dengan Pancasila. Lalu saya akan menyampaikan pula yang bahwasanya kemajuan ini adalah menyangkut pertemuan Surya Mataram yang ke-7 yang cacahnya ada 7. Kemarin saya baru dari Bali, saya mempertemukan 3 Surya Mataram dan kemungkinan besar ini akan ketemu 4 Surya Mataram menurut kacamata saya. Kacamata yang belum mutlak, namun menurut kacamata saya adalah orang-orang yang telah memenuhi kriteria dalam memikirkan nusa, bangsa, dan tanah air. Sekali lagi, yang memikirkan nusa, bangsa, dan tanah air yang secara sungguh-sungguh, yang tidak melalui, mohon maaf, partai, yang tidak melalui organisasi, yang tidak pula melalui jalur-jalur yang tidak pas dengan kehendak leluhur atau kehendak Tuhan Yang Maha Esa sekaligus kehendak leluhur. Yang saya maksud bahwasanya tumbuhnya tatanan dunia baru ini tentu melalui proses spiritual. Lalu proses spiritual ini tentu digapai oleh salah satu yang di depan dan yang di belakangnya, seperti yang saya percontohkan adalah ketika akan mendirikan kerajaan Majapahit dan lalu Majapahit menjadi negara nasional yang kedua setelah Sriwijaya di bumi Nusantara ini adalah Arya Wiraraja ini sebagai bundel, lalu ada Lembu Sora, lalu ada Nambi, lalu ada Ronggolawe, lalu ada lagi yang lainnya. Lah ini diantara menurut saya adalah kacamata saya, kacamata batin saya menyatakan bahwa itu diantara Surya Majapahit. Lah kalau ini timbulnya tatanan dunia baru di bumi Nusantara tentu diperlukan Surya Mataram yang ke-7 yang cacai ana 7 atau jumlahnya ada 7 dan lalu tidak melalui jalur politik, tidak melalui jalur organisasi, namun ini adalah ketulusan hati dalam memikirkan bangsa dan tanah air dan beliau-beliau berani mengorbankan pikirannya, tenaganya dan lalu biayanya. Lah saya mengatakan bahwasanya yang namanya Surya Mataram Kaping 7 ini atau Surya Mataram ke-7 ini sangat penting dalam tatanan dunia baru, dalam timbulnya tatanan dunia baru yang saya maksud ya. Sekali lagi, dalam timbulnya tatanan dunia baru diperlukan Surya Mataram ke-7 yang jumlahnya ada 7 dan lalu dia secara seksama melakukan hal-hal
yang patut dilakukan, bahkan yang sewajibnya dilakukan, dan lalu nantinya akan menyusun sebuah strategi-strategi atau sebuah cara agar bumi ini, tentunya Nusantara ini yang saya maksud, akan timbul tatanan dunia baru. Nah, di situ mungkin memadukan ilham-ilhamnya, lalu dengan kesabarannya, lalu dengan keuletannya, yang bila mana nanti, sekali lagi bukan mendapatkan, yang bila mana nanti kaum politisi telah rontok dalam memikirkan bangsa dan negaranya, yang saya maksud rontok adalah tidak bisa mewujudkan cita-cita leluhur, nanti inilah Surya Mataram yang akan membawa konsep dan menunjukkan kepada bangsa dan tanah air ini loh sejatinya konsep yang dikehendaki oleh leluhur, dan konsep ini niscaya tidak akan bisa dibantah dengan kata-kata. Ya, sekali lagi, konsep ini adalah konsep tunggal yang tidak bisa dibantah dengan kata-kata. Yang saya maksud, kalau memang sekarang itu ada konsep yang A, yang B, yang makan gratis umpamanya, atau yang lain-lain, nantinya itu akan terbentur. Dalam arti terbentur mungkin tidak bisa serta-merta berjalan lancar karena ada faktor X. Faktor X yang saya maksud mungkin kemarau panjang, mungkin banyak bencana, lalu mungkin defisit anggaran dan sebagainya, yang nantinya adalah rencana-rencana yang tinggal rencana, artinya tidak bisa terrealisasi dengan mulus, atau mungkin nantinya akan ada terkendala sebuah semacam proyek yang nanti lelang sistem, yang nanti tidak bisa menyeluri ke masyarakat banyak, artinya nanti program makan gratis bisa jadi untuk memperkaya salah satu oknum atau salah satu organisasi. Karena apa? Di mana manusia masih belum bisa mengendalikan hawa nafsunya seperti sekarang karena himpitan kapitalis, maka taunya hanya nyandang bagus, mangan enak, dan bagaimana bisa mencari uang yang banyak, bukan uang yang cukup ya. Artinya konsep mencari uang yang cukup dan mencari uang yang banyak ini beda. Kalau konsep mencari uang yang cukup, niscaya manusia itu tidak saling berebut proyek, artinya memikirkan kehidupan yang lain. Namun sekarang mungkin satu orang bisa memiliki beberapa perusahaan, satu orang mungkin bisa memonopoli yang namanya perdagangan tingkat nasional ataupun internasional, di mana dia itu tentunya akan mengalahkan yang lain, ya, akan mengalahkan yang lain. Masyarakat bawah yang saya maksud adalah sudah bisa terbaca penghasilannya, ya, sudah bisa terbaca penghasilannya dengan UMR. Dihitung 10 tahun, kalau hasil UMR itu ya sudah bisa dihitung lah. Nanti yang punya modal karena kapitalis akan semau gue lah. Inilah pentingnya pertemuan Surya Mataram Kaping 7 yang cacahnya ada 7. Ya, semoga niatan saya bisa terwujud. Nanti saya bisa melaju ke Sembalun Lombok dan saya bisa mempertemukan, di antaranya adalah sudah ada 4 Surya Mataram yang nanti bisa menimbulkan atau bisa membuahkan kata mufakat spiritual apa yang akan dilakukan, dan lalu langkah-langkah apa yang akan dilakukan, dengan tentunya tidak melanggar dari konstitusi, karena ini non partai, karena ini juga non organisasi, sehingga hanya mengandalkan nilai spiritual yang bisa menembus ke langit dan lalu bisa menimbulkan tatanan dunia baru di bumi Nusantara ini. Saya rasa demikian. Terima kasih.